Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Najla Putri Nadia, Rizky Maulana, Syahdan Arif Setio, dan Wafa Safia, ingin mempresentasikan tentang B.J. Habibie. Baik, langsung saja ke pendahuluan. B.J. Habibie, atau yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia, adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yang menjabat dari tahun 1998 hingga 1999. Ia dikenal karena peran pentingnya dalam pengembangan teknologi penerbangan di Indonesia, khususnya dengan pengembangan pesawat N250 Gatot-Kaca. Selain itu, ia juga memainkan peran penting dalam transisi politik menuju reformasi dan demokratisasi di Indonesia setelah masa pemerintahan Soeharto. Selanjutnya, riwayat hidup dan pendidikan. Kelahiran Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Yusuf Habibie merupakan Presiden ketiga Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya merupakan ahli pertanian yang berasal dari etnis Bugis, Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari etnis Jawa. Kemudian pendidikan. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di SMA Kristen Dago, Bandung. Habibie juga belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, yang mana sekarang dikenal dengan nama Institut Teknologi Bandung, di tahun 1954. Kemudian pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rheinische Technische Hochschule di Aachen, Jerman Barat. Kemudian Habibie menerima gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Kemudian presentasi akan dibacakan oleh Wafa Syafiah. Kemudian karir. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Vauxhall, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Salah satu sumbangsi ilmiahnya adalah pengembangan teori Charles Propulsion yang sangat berpengaruh dalam keselamatan konstruksi pesawat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk bekerja di dalam pemerintahan. Ia tiba di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1973. Pekerjaan pertama yang diberikan kepadanya ialah sebagai Kepala Divisi Teknologi Maju dan Teknologi Penerbangan di Pertamina. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawali dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Kemudian, masa kepresidenan. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal
21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Melalui penerapan UU Otonomi Daerah, inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak Orde Baru berhasil direndam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian wafat. B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019, pukul 18.05 WIB karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sehari sebelum dimakamkan, jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediaman Habibie Ainun di Jalan Patra Kuningan 13, nomor 15, kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Slot 120, pada tanggal 12 September 2019 pukul 14.00 WIB. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Selanjutnya, peran dan kontribusi dalam Islam dan kebudayaan. Yang pertama, peran dalam pengembangan pendidikan Islam. Habibie berperan dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia melalui pendirian beberapa universitas Islam, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Ia juga mendukung pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih modern dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kontribusi dalam pengembangan kebudayaan Islam. Habibie memiliki peran penting dalam pengembangan kebudayaan Islam di Indonesia melalui dukungannya terhadap kegiatan seni dan budaya Islam, seperti kaligrafi, arsitektur Islam, dan musik Islam. Ia juga mendukung pengembangan museum dan galeri seni Islam di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahdan. Baik, kita selanjutnya akan membahas peran Habibie dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Islam. Habibie berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Islam di Indonesia melalui penelitiannya tentang aplikasi teknologi dalam bidang Islam, seperti pengembangan sistem informasi Islam dan aplikasi teknologi dalam kajian Al-Quran. Ia juga mendukung pengembangan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Islam di Indonesia. Berikutnya, kontribusinya dalam pengembangan masyarakat sipil. Habibie memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat sipil di Indonesia melalui dukungannya terhadap organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti Nahdlatul Ulama atau biasa kita sebut NU dan Muhammadiyah. Ia juga mendukung pengembangan kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan di Indonesia. Kesimpulan, B.J. Habibie merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia, baik dalam bidang teknologi, politik, maupun keagamaan. Sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, ia dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia berkat kontribusinya dalam pengembangan industri penerbangan nasional. Masa kepemimpinannya yang singkat namun bermakna menandai dimulainya era reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Habibie juga berperan besar dalam pengembangan pendidikan Islam, kebudayaan Islam, dan teknologi berbasis nilai-nilai keislaman. Selain itu, ia aktif mendukung pertumbuhan masyarakat sipil dan kegiatan sosial. Warisan intelektual, spiritual, dan kepemimpinan Habibie menjadikannya tokoh teladan yang dihormatinya hingga akhir hayat. Sekian presentasi dari kami, kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.